Ya, Bang Jago mengamuk seorang kurir paket menjadi pelampiasan di Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku menganiaya kurir gara-gara handphone yang dibeli istrinya diduga palsu. Mas! Bapak, licin saya kibat. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Ya, pemirsa, saksi kunci kasus penembakan Gama, siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, mengalami ancaman dan intimidasi dari orang tidak dikenal. Kuasa hukum akan membawa kasus penghalangan saksi dalam persidangan ke ranah hukum. Kuasanya aku kuasanya loh, ya. Iya. Virai, kuasa hukum saksi kasus penembakan siswa SMK 4 Semarang Zainal Abidin sedang berebut saksi dengan orang tak dikenal di depan Pengadilan Negeri Semarang. Mau jadi kuasa, kok nggak boleh? Orang tak dikenal dengan badan tegap mencoba menghalangi saksi anak berinisial V yang akan mengikuti persidangan dalam kasus penembakan Gama Rizky Oktavandi yang dilakukan oleh Aibda Robik, anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang. Ayo. Kuasa hukum terdakwa sempat mendapat halangan saat akan menjadi saksi kunci dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum saksi V mengaku sempat terjadi perdebatan dengan orang tidak dikenal yang mencoba menghalangi saksi inisial V. Pasalnya, saksi V dialibikan menjadi korban pembacokan kelompok almarhum Gama oleh terdakwa, ternyata tidak terbukti menjadi korban pembacokan. Mau saya bawa ke ruang sidang karena sudah mulai, tapi dihalang-halangi. Bahkan ketika saya membawa itu sampai ret-retan, Mas, sampai memalukan. Dia mempertahankan tidak boleh dibawa. Alasannya apa saya nggak ngerti, maka saya tetap tarik, saya rangkul anaknya di ketiaknya, saya bawa sampai ke depan ruang persidangan. Kuasa hukum keluarga korban akan membawa kasus penghalangan saksi dalam persidangan ke ranah hukum. Pasalnya, saksi kunci harus dilindungi dan tidak boleh diintimidasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang narapidana kasus asusila kabur dari lapas kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Modusnya pelaku berpura-pura buang air kecil saat mengikuti kerja bakti di lingkungan lapas. Rekaman CCTV milik lapas kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperlihatkan seorang narapidana kasus asusila berinisial H masih mengenakan baju tahanan sebelum kabur pada hari Sabtu. Pelarian H bermula ketika belasan narapidana ditugaskan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan lapas. Setelah pekerjaan selesai, pelaku H berpura-pura meminta izin untuk buang air kecil sebelum masuk kembali ke dalam lapas. Momen inilah yang digunakan pelaku melarikan diri. Menurut Kepala Kanwil di Jenpas Kalimantan Tengah, Iputu Murdiana, diduga ada kesalahan prosedur dalam pengawalan.
Pasalnya, 1 orang pegawai lapas mengawasi 11 penghuni lapas yang melakukan kebersihan. Memang ada kesalahan prosedur ya, bahwa pengawalan tersebut memang dari segi rasio memang tidak sebanding ataupun seimbang ya. Dari 1 orang pegawai mengawasi sekitar 11 penghuni yang melakukan kebersihan. Kami bebas tugaskan dulu sementara beberapa pejabat-pejabat yang bertugas di hari itu. Pihak Dijenpas juga telah membentuk tim khusus untuk mencari narapidana yang kabur dan memeriksa petugas lapas yang bertugas saat kejadian. Kakanwil Dijenpas juga menonaktifkan sementara Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas hingga Kepala Lapas Palangkaraya agar fokus pada pemeriksaan. Masyarakat diimbau segera melapor kepada petugas Dijenpas maupun kantor polisi dan TNI setempat jika menemukan narapidana tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, balita berusia 1 tahun di Ngawi, Jawa Timur menenggak oli bekas bercampur bensin di rumahnya. Korban meninggal dunia setelah dirawat intensif di rumah sakit. Ibu dari balita berinisial MA 13 bulan hanya bisa meratapi anaknya yang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Suroto Ngawi. Korban sempat dirawat di UGD selama 4 jam setelah kondisinya kritis karena menenggak oli bercampur bensin di rumahnya. Menurut kakek korban temukan toples berisi oli bekas tetesan sepeda motor ayahnya yang rusak, kemudian meminumnya. Korban sempat mengeluh sakit kepada neneknya hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Malang, nyawa korban tak tertolong. Malaman ada kendala sama motor bocor, habis itu ditampung pas tempat bocor itu ditampung tempat sosis, biar maksudnya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu nggak kasih, lupa buang lah. Dia bangun, habis bangun itu mainan, bikin mandi, mainan lagi, mainan apa-apa aja namanya kecil. Tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke pembaudinya. Sementara itu, polisi mendatangi rumah sakit tempat korban dirawat untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya bayi malang tersebut. Kami mendapat informasi ada juga meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami masih penyelidikan ya. Kita mohon bantuan dari rekan untuk sementara kita melakukan penyelidikan dulu dari Polres Ngawi. Terima kasih. Setelah divisum di RSUD Suroto, korban dibawa pulang untuk dimakamkan di pemakaman umum dekat kediamannya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.